Oke, kali ini kita bakalan garap NOT lagi. Untuk garapannya sendiri itu Nexus yang di fase testnet 3. Sebelumnya itu si Nexus sudah ada dua fase ya, ada devnet sama testnet 1 dan 2. Nah, sekarang kita lagi ada di fase testnet 3-nya. Ini sebelum mulai garap kita registrasi dulu ya di webnya Nexus app.nexus.xyz. Ini ntar gue taruh di deskripsi. Dan pastiin pas registrasi itu pakai email atau akun yang sebelumnya pernah dipakai untuk daftar di Nexus, karena nanti rewardnya itu bakalan kehitung ya pakai yang akun lama gitu. Itu bisa dilihat di history rewards di sini. Ini bisa klik di previous. Nah, ini buat testnet reward gue yang lama, ini di testnet 2, 1, 0. Nah, nanti semua poin ini tuh di convert jadi devnet next. Nih. Ini jadi devnet next. Oke, jadi pastiin pas registrasi itu pakai akun yang sebelumnya dipakai ya. Oke, kalau udah regis, di sini gue pakai tutorial dari GitHub-nya NoXmoy. Sini udah ada guide-nya ya buat yang pakai Windows atau buat yang pakai VPS. Karena kebetulan di sini gue pakai VPS, berarti kita ambil tutorial yang ini. Ini juga ada beberapa guide buat beli VPS, terus setupnya kayak gimana. Bisa kalian lihat sendiri nanti. Kalau gue di sini udah punya VPS sendiri ya. Gue beli dari Contabu yang paling kecil speknya. Nah, buat spesifikasi VPS sendiri nggak disebutin berapa spesifiknya ya. Tapi yang jelas minimal itu RAM-nya 8 GB ya. Itu udah paling minimal banget. Tapi nanti bisa kita akalin pakai swap. Pakai swap di Ubuntu buat nambah RAM-nya pakai storage. Oke, ini create akun udah ya, kita udah create akun di sini. Terus bisa juga running di browser, tapi di sini gue mau running CLI-nya dulu. Ini juga bisa pakai MinAir, jadi tinggal bayar aja ke MinAir buat dapetin VPS yang udah di setup sama Nexus-nya. Jadi ini gampang kalau pakai MinAir. Tapi di sini gue punya VPS, jadi gue pakai VPS-nya. Terus di sini juga ada cara ngakalin ya. Jadi pakai Chromium itu jalanin browser di VPS-nya kita. Nah, ini cara yang nanti pengen gue coba juga, tapi sekarang gue mau install CLI-nya dulu. Jadi kita lanjut ke sini tutorial CLI. Nah, di sini dikasih tahu ya minimal RAM-nya itu 8 GB. Free ya, free 8 GB. Sebelum masuk ke sini, gue juga mau ngasih saran buat OS sendiri itu pakai Ubuntu versi 24 ya. 24 atau 22 lah. Yang penting jangan pakai Ubuntu 20. Kenapa? Soalnya nanti dia itu bakalan error ini nih. Nah, error glibc 2.39 not found. Error ini tuh muncul karena secara default di Ubuntu 20 dia pakai glibc-nya yang versi 2.31. Jadi pastiin ketika setup VPS, pilih versi Ubuntu 24. Oke. Pilih versi yang 24, jangan 20. 24 atau 22 lah, nggak masalah. Yang penting jangan 20, jangan di bawah 22. Oke, itu dari requirement sendiri. Sekarang kita lanjut ke setup CLI-nya ya. Nah, di sini kita mulai buat install package-nya dulu. Oh ya, ini gue pakai Mobile Extern buat SSH tools-nya. Kalau mau download gue taruh di deskripsi juga buat Mobile Extern ini. Ini toolsnya enak sih, gampang buat manage banyak VPS. Kayak ini kan gue punya 3 VPS nih, jadi bisa di manage bareng-bareng. Ini agak lama ya.
Tadi gue pause ya soalnya agak lama. Kita lanjut lagi buat setup RAS-nya. Ini masih setup dependensi sebetulnya, dan setup dependensinya juga lumayan lama, jadi ditunggu aja. Oke, kalau udah di sini ada kasih tahu ya, kalau kita harus reset bus dulu supaya si busnya itu ngebaca kargo. Tinggal running ini aja nih, source home cargo. Oke, ini udah. Terus kita running RAS-nya. Oke, ini udah running ya, RAS-nya udah download. Tapi sebelum kita lanjut running prover, karena di sini RAM gue kan cuma 6 GB ya. Di sini gue mau naikin RAM-nya via swap. Caranya gimana? Itu pertama kita bikin kita alokasi dulu swapnya pakai VeloCat, karena kita butuh 8 GB. Di sini gue nambahin mungkin 4 GB aja ya. 4 GB. Terus namanya itu swap aja. Jangan swap file deh. Kalau swap terlalu general. Nah, ini udah. Terus kita ganti permissionnya buat si swap file ini. Lanjut ke kita bikin jadi swap file. Nah, ini nggak ada labelnya, nggak perlu dikasih label juga sih. Swapnya soalnya cuma satu. Baru kita aktifin swapnya. Oke. Buat tahu udah aktif atau belum, di sini kita bisa running swap on min show. Ini udah aktif ya, ada ini namanya swap file, size-nya 4 GB dan belum kepake. Ini nanti otomatis kepake kalau RAM bawaan kita udah full. Oke, terus buat si swap ini auto run ketika dia lagi reboot ya. Sebetulnya ini jarang terjadi ya, tapi kadang provider VPS itu tuh dia suka maintenance. Jadi kalau pas posisinya di reboot gitu, swap kita bakalan hilang. Nah, jadi kita jalanin ini swap SW00 biar otomatis jalan. Sebenarnya bukan otomatis jalan ya, tapi biar langsung. Ini kok permission deny ya? Atau nggak usah deh. Buat yang rerun ini nggak perlu. Ini kalau udah di bagian swapan swawnya udah muncul, ini udah cukup. Ini 2 komen di bawah ini sebetulnya biar dia langsung jalan ketika VPS di reboot. Cuman jarang banget kasus VPS di restart, bener-bener jarang. Jadi kita bisa langsung lanjut ke provernya. Di sini kita bikin screen dulu. Kalau nggak mau dibikin screen juga nggak apa-apa, tapi gue lebih saranin buat bikin screen karena biar gampang manage-nya. Terus kita jalanin CLI-nya. Oke, Nexus Network-nya udah jalan. Tinggal kita dapetin node ID dari ini ya. Kita ke app-nya, ke website-nya, terus klik yang ini nodes-nya. Ini tinggal add CLI node. Ini masih loading, kita tungguin dulu. Di sini kita restart bus dulu ya, biar CLI Nexus-nya kebaca. Nah, nanti di sini ini kita copy segini aja. Nexus Network star node ID-nya. Nah, node ID-nya itu diambil dari sini.
Ini masih loading ya, nanti muncul di sini. Oke, ini Note ID yang pertama. Kita copy, down, terus balik ke sini, paste. Oke, udah running ya. Buat apa nih? Nexus Broker, bla bla bla. Nah, ini kita bisa registrasi wallet address. Ini tadinya udah running sih. Back dulu. Yang ini kita running buat registrasi wallet address. Register user. Wallet address itu ambil dari sini aja ya. Ini wallet addressnya kita. Copy, view address, terus copy. Oke, paste. Terus networknya nggak kebaca di ini. Oh iya. Jadi tadi Nexus networknya itu keinstall di screen kan. Nah, dia itu baru restart base-nya itu di screen. Sedangkan di sini kita udah keluar dari screen, kita perlu restart lagi buat base-nya. Nah, kalau ini udah lanjut. Ya, registering user with wallet address. Oke, udah. Bisa register. Oh, sorry, ini kayaknya yang bagian sini nih, ini nggak perlu dilakuin sih. Soalnya kan kita udah punya ini ya, kita udah registrasi di sini, terus juga udah running juga Note ID-nya di sini. Jadi yang bagian 3 ini udah nggak perlu dilakuin. Ini udah nggak perlu dilakuin sih. Soalnya di sini create Note ID via CLI. Jadi kita udah nggak perlu ngelakuin ini, udah berhasil running. Kita balik lagi screen Nexus. Nexus. Nah, sini udah running ya. Cuman ini ya ada beberapa yang fail to submit sini. Tapi nggak apa-apa, ada beberapa yang sukses submit, ada beberapa yang fail. Nah, di sini bisa kita lihat ini RAM gue full banget kan. Tapi kenapa masih bisa running? Karena ya itu kalau kita lihat di bagian ini kok kunci. Kalau kita lihat di bagian swapnya, ini kita cek lagi. Swap on menu show, itu dia kira kepake. Tadi kan size-nya 4 GB, use-nya 0. Nah, sekarang kepake 2 GB. 2 GB ditambah 6 GB ini berarti 8 GB kepake buat si Nexus. Nah, ini cara ngakalinnya ya. Buat yang punya VPS dengan RAM sedikit itu bisa pakai swap. Ya, ini cara gue ngakalin buat VPS yang ini aja sih. Sebetulnya gue ada VPS yang memang kompatibel sama speknya. Cuman ada beberapa teman gue yang RAM-nya itu sedikit. Jadi nah, kali ini bisa pakai swap file tadi. Nah, ini udah selesai buat instalasi Nexus Note-nya. Nanti tinggal ditunggu aja. Di sini ada bagian unclaim point, terus ada cycle. Itu perlu diklaim manual ya buat jadi Next DevNet. Ini update-nya tiap 5 menit sih. Jadi kan kita baru running ya tadi. Tapi ini udah ada cycle-nya, udah kebaca juga nih cycle-nya. Nanti tinggal diklaim aja poinnya. Nah, kalau udah hijau gini berarti udah running ya. Ini yang web, bisa running di web juga. Tadi kalau ada yang mau ngakalin lagi itu bisa pakai Chromium. Jadi jalanin browser di VPS ini, bisa diikutin tutorialnya. Atau bisa pakai cara yang lain juga buat dapetin
next point. Intinya nggak terpaku ke CLI aja ya. Ada banyak cara buat dapetin poin, bisa lewat browser, bisa lewat ini beli yang ready to go, bisa pakai Chromium di VPS, dan bisa pakai CLI. Jadi tinggal dipilih mau cara yang mana, tergantung dari kemampuan masing-masing aja. Oke, kalau ada pertanyaan seputar Nexus ini bisa tulis di komen aja, nanti gue jawab, atau bisa gabung ke komunitas Discord gue di bawah. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu juga di komunitas. Jadi see you guys on the next video.